Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di perkuliahan online mata kuliah Psikologi Komunikasi. Kali ini kita sudah masuk pertemuan 8 setelah kalian kemarin melaksanakan UTS ya. Semoga mendapatkan hasil terbaik. Kita mulai lagi semangatnya karena kita ada 7 pertemuan ke depan sebelum nanti di akhir semester kita melaksanakan UAS. Saya buka kembali rencana pembelajaran 1 semester. Silakan kalau sudah dibahas oleh dosen masing-masing bisa di-skip saja. Di sini terlihat kita akan membahas sudah masuk ke konteks komunikasi antar persona maupun komunikasi kelompok. Yang pertama kita bahas di minggu ini adalah terkait emosi dan frustasi dalam berkomunikasi, ya. Apalagi konteksnya komunikasi antar persona tentu melibatkan lebih banyak melibatkan emosi dibanding bermedia. Kemudian masuk ke AP, komunikasi antar persona, dilihat dari aspek psikologisnya. Pertemuan 10 dan 11 topiknya sama, yaitu manajemen hubungan antar persona. Bagaimana prinsip dasar berhubungan ketika berkomunikasi. Kemudian daya tariknya yang harus ditonjolkan untuk menarik sebagai daya tarik dalam berkomunikasi dari sisi psikologisnya tentu. Kemudian minggu 12 dan 13 itu terkait psikologi kelompok dalam konteks komunikasi kelompok. Mengapa seseorang itu masuk dalam sebuah kelompok, apa pentingnya fungsinya dalam kelompok tersebut, ya. Dan yang terakhir adalah psikologi komunikator. Bagaimana dari sisi psikologi yang terjadi dalam diri seorang komunikator. Di sini disebutkan bahwa komunikator itu bisa sebagai pemain sandiwara. Ya, peran mana yang ingin dilihat, ditonjolkan kepada audiens, halayak, atau mana yang akan disembunyikan. Lalu bagaimana pengelolaan kesan setelah proses komunikasi. Oke, kita sekarang masuk ke materi minggu 8, yaitu emosi dan frustasi dalam berkomunikasi. Nah, sebelumnya kalian bisa melihat dulu video berikut ya. Ini adalah gambaran bagaimana emosi itu terjadi. When we hear the word emotion, most of us think of love, hate, happiness, or fear. Those strong feelings we experience throughout life. Our emotions are the driving force behind many of our behaviors, helpful and unhelpful. Just where do our emotions come from? Our brain is wired to look for threats or rewards. If one is detected, the feeling region of the brain alerts us through the release of chemical messages. Emotions are the effect of these chemical messages traveling from our brain through the body. When our brain detects a potential threat, our brain releases the stress hormones adrenaline and cortisol, which prepare us for a fight or flight response. When we detect or experience something rewarding, such as someone doing something nice for you, our brain releases dopamine, oxytocin, or serotonin. These are the chemicals that make us feel good and motivate us to continue on the task or behavior. In these instances, the feeling region of the brain kicks in before the thinking part. Sometimes the reactions of the feeling brain are so strong that it dominates our behaviors and we're unable to think rationally in the moment. Our emotions hijack our brain. While many of our emotional responses happen subconsciously, our thinking can influence our emotions, and sometimes this can be unhelpful. Just thinking about something threatening can trigger an emotional response. This is where we can manage our emotions with conscious thinking. Our emotions play a powerful role in the way we experience the world. Understanding and regulating our emotions through our thoughts and behaviors can help us take greater control of our brain and achieve our goals. Oke, mengapa kita perlu mempelajari emosi dalam komunikasi ya? Karena kita tahu bahwa proses komunikasi itu adalah dua individu. Lagi-lagi kembali kepada itu ya. Kita mempelajari psikologi komunikasi mengkaitkan proses kejiwaan individu dengan proses komunikasinya. Seperti kita tahu, mungkin kalian ingat ada salah satu prinsip dari komunikasi yaitu dimensi isi dan hubungan. Ya, di mana itu memperlihatkan bahwa sebetulnya selain isi pesannya apa, juga ada hubungan yang dibangun. Yang mana kalau isi pesannya tersampaikan dengan baik,
maka komunikasinya menjadi efektif. Tapi apabila hubungan yang dibangun ini bermasalah, ya salah paham, terjadi konflik atau tidak nyaman, maka bisa mengacaukan proses komunikasi. Komunikasi menjadi tidak efektif. Ya, kenapa? Karena terutama saat komunikasi antar persona, apalagi tatap muka, di mana kita maksimal baik verbal maupun nonverbal menyampaikan pesan, itu sudah melibatkan emosi. Ya, nah, kita lihat dulu pengertiannya. Dari beberapa pengertian yang saya baca sebetulnya memang agak kompleks ya apa itu emosi. Ada yang menyebutkan bahwa emosi itu adalah perasaan atau perasaan adalah bagian dari emosi. Makanya tadi saya tambahkan video untuk menjadi gambaran kalian sebetulnya bagaimana proses terbentuknya emosi. Ya, dan pengertian yang mungkin menurut saya komplit yaitu emosi itu sesungguhnya adalah suatu kondisi yang melibatkan baik dari psikologis maupun fisiologis dan biologis. Ya, kenapa? Karena tadi prosesnya adalah ada rangsangan dari luar yang diterima oleh indera lalu ditangkap oleh otak kita. Ya, jadi melibatkan organ-organ tubuh kita tentu di mana di situ ketika otak kita menangkap rangsangan, lalu dia akan merespon, memerintahkan kepada sistem tubuh kita fisiologis bagaimana untuk bertindak atau berperilaku merespon rangsangan tersebut. Ya, tadi juga ada beberapa istilah hormon yang dikeluarkan, ya, juga melibatkan secara psikologi kejiwaan kita sehingga sesuatu yang kompleks. Contohnya tadi, ketika ada seseorang yang seperti akan berbuat jahat kepada kita, apa yang kita lakukan? Misalkan kalau kita di otak kita diperintahkan untuk lari karena kita takut, maka kita berperilaku untuk lari. Atau kita akan melawan, maka kita akan seperti orang yang berkelahi, gitu ya. Itu adalah respon yang diperintahkan oleh otak kita berdasarkan rangsangan yang ada. Oke, jadi proses stimulus, sensasi, persepsi itu terus dilakukan di otak kita dan ini terlihat dari perilakunya, cerminan perilakunya yang mencerminkan emosi yang kita miliki. Sarwono mengungkapkan bahwa terjadi interaksi antara fisik dan psikis ketika kita mengekspresikan emosi yang kuat atas suatu peristiwa. Ya, misalkan kalau emosinya marah, terkejut, kecewa, itu cenderung peredaran darah kita menjadi cepat, denyut jantung kita lebih deg-degan gitu ya, kemudian nafas juga menjadi berat, tersengal-sengal gitu. Itu adalah interaksi dari adanya fisik dan psikis tadi, faktor-faktor yang ada dalam tubuh kita, kemudian juga sisi kejiwaan atau psikologisnya. Kemudian kalau sebaliknya, misalkan kalau takut, kita biasanya merinding gitu ya. Itu adalah bentuk-bentuk dari respon yang diperintahkan oleh otak terkait rangsangan yang terjadi. Misalkan sehingga menjadi logis ya ketika misalkan kalau tegang, pencernaan menjadi sakit perut atau mules. Ya, sehingga itu bukan sesuatu yang mitos atau tidak tanpa alasan ketika kita kaitkan dengan keilmuan. Di sini ketika kita tegang ada rangsangan sesuatu atau takut gitu ya. Nah, di sini biasanya yang terjadi adalah tubuh merespon peredaran darah kita menjadi tidak lancar karena pembuluh darah mengecil yang mengakibatkan asupan darah ke lambung pun menjadi terbatas. Ya, sehingga di situ lambung akan merespon dengan dia sakit perut, mules atau diare. Kemudian misalkan kalau tegang biasanya mulut jadi kering, air liur mengering. Kenapa? Karena biasanya kalau kita tegang, kita akan lebih banyak bernapas melalui mulut, yang mana mengakibatkan air liur kita semakin cepat menguap, sehingga mulut kita kering, gitu ya. Jadi silakan kalian kaitkan bahwa semua ini yang terjadi itu bukan tanpa alasan gitu ya. Di sini ada interaksi antara fisik dan psikis, bagaimana badan kita merespon dengan perintah otak dengan yang terjadi perilaku tindakan yang kita kaitkan dengan emosi yang muncul. Oke, kemudian di sini terdapat 5 jenis dasar emosi, banyak pengkategorian emosi di luar sana, yang ada di materi ini kita ambil 5 dasar emosi. Yang pertama adalah takut. Ya, di sini adalah takut, perasaan yang mendorong individu untuk menjauh dan sedapat mungkin menghindari kontak dengan objek yang membuatnya merasa tidak nyaman.
Kalau kita nonton film horor, yang kita lakukan adalah kalau kita takut, kita tutup mata, menghindari sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Ya, atau kita lagi jalan malam-malam sendiri, kita takut kayak melihat hantu, kita akan lari, menjauh dari sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Khawatir, perasaan ketidaknyamanan dengan objek yang tidak jelas, bahkan objek tersebut sesungguhnya tidak ada. Ya, kayak tadi misalkan di contoh video ketika seseorang akan speech depan umum, dia menjadi sangat khawatir karena sudah banyak sesuatu yang dia pikirkan. Ya, misalkan takut audiensnya bosan, takut audiensnya tidak suka gitu ya dan lain sebagainya. Bahkan itu pun mungkin belum tentu terjadi gitu ya. Nah, di situ bisa menimbulkan kekhawatiran. Lalu ada juga cemburu. Ketakutan akan kehilangan kasih sayang dari orang lain. Itu yang biasa kita asumsikan sehari-hari, dikaitkan biasanya dengan pasangan gitu ya. Namun kecemburuan juga adalah kekurang yakinan terhadap diri sendiri. Kita cemburu terhadap orang lain bisa apa, kita tidak bisa, orang lain nilainya bagus, kita tidak, misalkan ya, itu adalah kurang yakin terhadap diri kita sendiri. Gembira, ekspresi dari kelegaan dan kebebasan dari perasaan tegang. Kalau emosi kita yang biasa, stabil, ya mungkin biasa saja ya. Tapi ketika misalkan kita ada sesuatu tegang, nunggu nilai, misalkan nilai keluar nanti nilainya berapa, ketika kita terbebas dari hal tersebut, ya, di mana yang kita maksud, yang kita inginkan itu tercapai, itu kita akan menjadi gembira. Ya, perasaan sangat yang perasaan senang gitu ya. Biasanya kita akan akan tertawa, tersenyum ya, kemudian mungkin akan loncat-loncat saking senangnya gitu. Tapi sebaliknya kalau yang kita harapkan tidak sesuai, setelah kita menunggu, setelah kita tegang, maka sebaliknya emosinya adalah lebih cenderung ke sedih gitu ya. Kita akan menangis, mengeluarkan air mata dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah marah. Terganggunya aktivitas individu untuk sampai pada tujuannya. Kita mau kemana, kita mau ngapain, kita mau apa, tapi tidak bisa, ada yang menghambat. Ya, kita marah. Kalau menghambat dari luar, misalkan kita mau main sama teman, nggak boleh sama mama, kita marah. Karena ada yang menghambat tujuan kita. Kalau dari diri kita sendiri, mungkin ya nanti ada misalkan konflik batin. Ya, kita mau sesuatu, tapi ada yang mengganjal dari diri kita sendiri, kita pun marah gitu ya. Jadi ini adalah 5 jenis dasar emosi yang selalu kita rasakan. Sebagian besar juga tentu kalian pun di umur kalian yang sekarang, kalian sudah merasakan jenis-jenis emosi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan untuk ini dikaitkan dengan proses komunikasi. Yang mana ketika kita berkomunikasi, alangkah baiknya kita sudah memiliki kecerdasan emosional. Ya, bagaimana kita dapat mengontrol, mengelola, memilah gitu ya. Sehingga saat proses komunikasi kita kredibilitas kita sebagai komunikator misalkan itu dapat terjaga karena kita mampu mengelola emosi kita. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana ketika emosi-emosi tadi yang ada dalam diri kita itu mengalami konflik. Ya, di sini disebutkan misalkan istilahnya adalah konflik kepentingan. Konflik yang terjadi diri kita di dalam diri kita sendiri gitu ya. Ada dua hal atau dua sisi atau dua emosi yang berbeda. Oke. Di sini dibahas mengenai ada tiga sifat konflik kepentingan. Yang pertama mendekat-mendekat, yang kedua mendekat menjauh, dan yang ketiga adalah menjauh-menjauh. Yang pertama dulu, mendekat-mendekat. Individu dihadapkan pada hal yang positif dua-duanya. Misalkan kalian di satu waktu harus mengerjakan tugas, di satu waktu sudah janji dengan orang tua kalian atau mama kalian untuk membantu bikin kue misalkan. Ya, dua-duanya hal positif. Kita terjadi konflik, kita mau pilih yang mana, kita mau mengarah ke yang mana, dua-duanya sama kuat, dua-duanya sama-sama positif gitu ya, dan dua-duanya misalkan dengan mama kita sudah janji, tugas kita sudah deadline. Oke. Nah, solusinya biasanya adalah lebih mudah kalau yang satu menguat. Artinya, misalkan karena tugasnya deadline, kemudian dibicarakan dengan mama kalian, orang tua kalian, yang mana sebaliknya orang tua kalian malah mendukung, nggak usah bantuin, kamu fokus ngerjain tugas aja, langsung kumpulin secepatnya, jangan sampai terlambat. Ya, maka konflik akan selesai. Karena yang satu menguat.
Oke, dan tidak terjadi masalah dengan yang satunya lagi. Oke, yang selanjutnya adalah konflik mendekat menjauh. Dua hal, yang satu positif, yang satu negatif. Contohnya misalkan di sini dicontohkan bahwa kalian ingin mengikuti lomba nyanyi, ya, karena itu kalian suka banget nyanyi, kalian tahu kalian punya suara bagus, punya potensi, kalian ingin ikut lomba nyanyi. Di satu sisi, kalian juga takut kalau tampil depan umum, ya. Itu ada sesuatu yang negatif buat kalian. Kalian ketakutan, mungkin keringat dingin, gugup, mungkin bisa sampai pingsan, kolaps gitu ya. Itu adalah dua konflik, yang satu positif, yang satu negatif. Ya, di sini mungkin akan lebih kompleks karena di satu sisi kalian ingin, ya, kalian ingin untuk mengarah ke hal yang positif tadi, tapi ketakutan akan yang hal-hal negatif ini muncul membayangi. Ya, kalau tidak bisa diselesaikan, artinya adalah kalian ada di titik keseimbangan gitu ya. Jadi tidak memilih yang satu, yang positif maupun negatif, atau menjadi maju mundur. Kalian memberanikan diri daftar, tapi saat audisi kalian tidak datang. Atau kalian sudah tahap audisi, tapi ketika depan orang atau depan juri kalian tidak bisa nyanyi karena takut. Ya. Nah, di sini sebetulnya solusinya adalah tentu yang positif adalah kita belajar. Ya, ada proses belajar di mana kita mencoba menangani ketakutan kita tadi misalkan. Kita mencoba untuk di depan teman-teman kita berbicara atau menyanyi atau kita cari tipsnya agar tidak gugup ya, sehingga akan mengarah ke yang positif tadi. Ya, konflik selesai. Atau sebaliknya, kita akan memilih yang negatif. Kita akan terus dengan ketakutan kita tidak mencari solusi dengan hal tersebut, yang ada kita frustasi, depresi, ya. Kita ingin tapi kita tidak bisa gitu, sesuatu yang sangat kompleks emosinya di situ. Kita lega, kita tidak harus tampil depan orang, tapi kita juga kesal, kita tidak bisa ikut lomba yang kita inginkan. Ya, itu adalah konflik mendekat dan menjauh. Yang selanjutnya adalah konflik menjauh, dua-duanya negatif. Kita dihadapkan pada dua pilihan yang dua-duanya adalah negatif. Contohnya misalkan merokok. Kita tahu merokok adalah hal negatif. Ya, di satu sisi kamu ingin merokok agar dilihat keren sama teman-teman kamu. Di satu sisi kamu tahu bahwa merokok itu kalau di kampus nggak boleh, bisa-bisa dikeluarin. Ya, dua-duanya negatif gitu. Yang mana di sini sebetulnya solusinya adalah lebih berkecambuk gitu ya. Aduh, pengen dianggap keren nih sama teman-teman, tapi tahu di satu sisi itu nggak boleh, apalagi di kampus gitu ya. Biasanya solusi yang karena dua-duanya negatif, cenderung orang tersebut juga akan mengambil hal yang negatif juga, yaitu biasanya pelarian. Ya, dia akan lari dari masalah tersebut, kemudian dia tidak memilih salah satu mana yang tadi dari dua hal yang negatif tersebut. Ataupun ketika dia memilih atau dia memilih memutuskan untuk yang mana, dua-duanya tentu dapat berakibat negatif untuk dirinya. Ya, sehingga di sini emosi yang timbul itu akan lebih mengarah kepada sesuatu yang frustasi, depresi gitu ya, dan mengakibatkan masalah tentunya. Oke, ini adalah sifat dari konflik kepentingan. Lalu bagaimana pola-pola penyelesaiannya? Ya, terkait konflik-konflik tadi, di sini ada beberapa tindakan yang mengarah kepada hal tersebut. Kalau tadi lebih spesifik mungkin terkait dengan jenisnya, kalau ini bisa diterapkan dalam beberapa kondisi. Yang pertama adalah tindakan eksplosif. Energi yang terdapat dalam diri individu diarahkan dengan tindakan verbal ataupun non-verbal yang eksplosif. Contohnya apa? Kalau verbal kita jadi teriak-teriak, jadi marah-marah, ya. Ya, tapi kalaupun hal lainnya juga bisa kita kaitkan ini dengan kita suka misalkan kalau sedang frustasi ya atau emosi, kita pergi ke suatu tempat yang sepi lalu kita teriak misalkan ya, atau kita di kamar, kita di bantal gitu ya, kita teriak. Itu adalah untuk menyalurkan energi dari emosi kita. Karena emosi itu kan perasaan yang intensitasnya tinggi gitu ya. Kalau kita sedih, nangis keluar air mata, marah
marah gitu ya, sampai teriak-teriak dan lain sebagainya. Nah, bisa dengan tindakan eksplosif tadi kalau mungkin yang tidak sesuai dengan norma, kita marah-marah ke orang secara verbal maupun non-verbal. Kalau yang lainnya, kita bisa teriak di suatu tempat ya, atau mungkin kita suka tahu ya, mukul sesuatu, mukul barang untuk meluapkan emosi kita. Nah, selanjutnya adalah tindakan introversi. Kalau ini kebalikannya, introversi, sosok yang introvert, dia akan menarik diri dan menciptakan hayalan yang memuaskan dirinya. Kalau tadi misalkan kasus yang dia pengen ikut lomba nyanyi tapi dia takut, ya, kemudian dia memilih untuk menarik diri. Dia akan menciptakan hayalan seolah-olah dia nyanyi depan umum, dia diberi tepuk tangan, dia menang. Ya, itu akan yang memuaskan dirinya, menyalurkan emosinya. Ya, salah dan benar, lazim dan tidak lazim kan itu tergantung perspektifnya ya. Kalau kita untuk mengatasi rasa emosi kita kan ini menjadi hak dari kita ya. Kita otak kita berhayal. Kalau kita senang dengan hayalan kita, itu pun bisa menimbulkan emosi yang lebih baik, yang lebih positif. Selanjutnya adalah tindakan sublimasi tujuan, mengalihkan tujuan pada tujuan lain yang memiliki kualitas yang sama. Yang sehari-hari kita lakukan, kita pengen main keluar, pengen jalan-jalan, tapi masih COVID, tidak boleh misalkan ya. Dulu apalagi kalau masih sangat dilarang untuk keluar dari rumah, kita akan merasa marah, kesal karena tujuan yang kita maksud terhalang ya. Nah, kita akan melakukan salah satunya tindakan sublimasi. Oke, nggak boleh keluar, tapi kita pengen refreshing, ngapain ya, di rumah aja deh. Nonton film komedi, kita ketawa-ketawa, ya, itu sudah bentuk mengalihkan tujuan yang satu ke yang lain, tapi dengan kualitasnya sama. Ya, atau kita misalkan ngapain di rumah mendengarkan musik, atau kita video call, kalau kangen teman, kita video call dengan teman. Itu sudah merupakan pengalihan. Simbolisasi, mengalihkan rintangan dengan menciptakan simbolisasi yang seolah-olah mengabarkan bahwa tujuan telah tercapai. Simbolisasi banyak jenisnya ya, ada gambar, ada musik, suara gitu kan. Itu bisa dialihkan ke hal-hal yang bersifat seperti itu. Intinya bahwa menggambarkan bahwa tujuan telah tercapai. Jadi pola-pola penyelesaian ini sebetulnya adalah mengarah kepada penyelesaian konflik. Ya, mengarah kepada tujuan kita tercapai. Kalau konflik itu kan terjadi ketika kita ada satu tujuan kemudian terhalang ya, atau tidak bisa kita capai. Jadi ini bisa dilakukan. Tergantung adalah tadi kecerdasan emosional, bagaimana kita mengelola emosi tersebut. Kalau kaitannya dengan proses komunikasi antar persona, berarti kita harus bisa menempatkan diri, apalagi kalau kita komunikatornya, kredibilitas komunikator itu menjadi utama agar komunikasi menjadi efektif, tidak terpengaruhi oleh dimensi hubungan, apalagi hubungannya emosinya yang negatif. Ya, kalau hubungan emosi yang negatif, maka komunikasinya pun akan terpengaruh. Oke, itulah materi untuk pertemuan 8, minggu 8. Semoga kalian mulai semangat kembali ya. Kita akan ada 7 pertemuan menuju UAS. Semoga bisa diterima dengan baik penjelasannya. Sekali lagi kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan ke dosennya masing-masing melalui grup WA atau mungkin via Zoom. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.